Allah Indonesia akan cerah dengan Al-Quran. Indonesia akan terang benderang dengan Al-Quran. Indonesia akan dipenuhi para muhafidh-muhafidh Al-Quran dari apa yang pernah kita perkaryakan pada mereka, kita ajarkan pada mereka. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian siapa yang mau mengajarkan ayat Al-Quran dan siapa yang bisa mengamalkan isi daripada kandungan ayat Al-Quran. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, selanjutnya mari kita lihat dulu pada tahun 1918 seorang laki-laki namanya William Edward Blesson, Perdana Menteri Inggris pertama di tahun 1918 pada ruang sidang parlemen Inggris. Di saat itu dia yang agamanya Nasrani mengangkat Al-Quran seraya dia mengucapkan, percuma kita perangi pemuda-pemuda Nusantara, kita tidak akan pernah bisa menang, kita tidak bisa menguasai Nusantara selama masih ada Al-Quran di dada pemuda Nusantara. Ini kalimat yang sebenarnya saya dapatkan dari masyayikh yang ada di Al-Azhar di Mesir ketika kami di Mesir. Kemudian kami juga dapatkan lagi ketika tinggal di Gaza, Palestina itu dari Syekh Ismail Haniyah. Beliau adalah pimpinan di Sunnah Al-Qasab, Allah Yarham, beliau sudah meninggal dunia. Saya mendapatkan sal dan juga pin yang masih ada nempel di sompok saya. Salnya masih saya simpan. Paling-paling kalau aksi di Gelagat saya pakai karena mengenang akan nasihat-nasihat beliau. Dan Bapak Ibu sekalian, ikhwan fillah, ketahuilah bahwa William Edward Blesson itu Perdana Menteri Inggris tahun 1918, dia yang Nasrani mengangkat Al-Quran. Saya juga dapatnya ketika di Turki, saya ketika di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam juga mendapati hal yang serupa yang kami tanyakan pada para penghafal Quran. Dulu pernah ada, hampir saja dihanguskan ayat Al-Quran itu di bumi semenanjung Melayu atau Nusantara mereka nyebutnya. Percuma, kita tidak bisa menguasai Nusantara, kita tidak bisa mengambil seluruh apa yang ada di Nusantara selama masih ada Al-Quran di dada pemuda Nusantara. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari dada pemuda Nusantara dengan cara kirimkan pada mereka cawan-cawan yang memabukkan, kirimkan pada mereka musik-musik yang menyenangkan, kirimkan pada mereka cinta mati dunia, bahasa sekarang adalah cinta gadget, cinta HP, menjadi generasi merunduk yang lebih menyenangkan hidup dengan dunia aplikasi yang dimana-mana dia bisa menjadi generasi merunduk tanpa lagi menunjukkan Al-Quran. Dan cintakan pada Nusantara, seks bebas dan pornografi, 4 program, dan ini sampai sekarang masih menyebar sejak 1918. Terkirimlah akhirnya narkoba bisa dicek sepanjang Yogyakarta sampai ke Baki jalan mau ke Wonosari. Itu ada outlet 23, isinya outlet itu semuanya miras, seperti Indomaret, Alfamart, persis ber-AC, lampu-lampu yang indah. Itu isinya minuman berkelas, minuman khamr, dijual belikan dengan bebas, mendapatkan sertifikat boleh jual beli miras itu. Pada waktu Bapak Wali Kota yang lama, bukan yang sekarang ya, yang lama, yang sekarang sudah menjadi Bapak pendamping pimpinan negara, diizinkan. Lalu Kulkas Babeh dekat UNS yang kemarin sempat ada ledakan di Kulkas Babeh yang akhirnya ikhwan yang melempar itu ditahan 6 bulan. Kulkas Babeh juga sama, minuman keras. Kemudian yang kedua, musik yang melenakan anak-anak negara kita. Silahkan para guru TPQ cek apakah murid santri kita yang ngaji di TPQ kita, yang ngaji di TPA kita, hafal surat An-Naba atau banding-bandingin seng-seng. Cek lebih hafal mana? Pasti banding-bandingin seng-seng. Anak-anak kita yang sekolah pada kita, yang 24 jam mereka bersama orang tuanya, lalu dititipkan sore hari berapa kali dalam sepekan ngaji sama kita, lebih hafal syair, rungkat, ambyar, ente-entean atau Quran surat An-Nazi'ah. Lebih hafal ente-entean, rungkat, ambyar, lebih hafal syair. Tanya pada santri kita, lebih hafal surat Asy-Syams, At-Takwir, Ad-Duha, atau mereka menghafal lagu-lagu cinta yang sekarang melenakan. Contohnya Ning Tangan Jurung, Mudolan Budi, kan ada lagunya, Mudolan Budi, Ning Tangan Jurung, lagunya ada. Lebih dihafal anak-anak kita. Tapi kalau kita tanya At-Takwir, no. Abasa, gak ngerti arti.
Ikhlas, ada yang paling kulhu. Mereka nggak tahu Al-Ikhlas, tahunya kulhu. Apal Al-Ikhlas? Enggak Pak. Kulhu? Oh kulhu, apal Pak? Nggak ngerti. Tapi kalau kita tanya, hafal neng taman juluk, dalam di hafal Pak? Itu lagu setiap ada hajatan di kampung kami, wajib Pak. Musik, jajet. Mana ada anak-anak yang bisa tanpa jajet? Mana ada di negeri kita anak-anak PAUD, TK, SD, kelompok bermain, SMP, SMA, mahasiswa tanpa memegang setan Yahudi gepeng ini? Setan Yahudi gepeng ini hampir semuanya. Coba lihat anak kita. Le, ngaji TPQ. Lagi game FF apa? Lagi Mobile Legends apa? Le, berangkat ke masjid TPQ. Saya Pak, bapak ini berisik, go game proper. Gara-gara bapak sih ini. Coba kalau bapak gak berisik. Ini gara-gara bapak semuanya nih. Bentak-bentak bapaknya. Game di HP-nya membuat mereka menjadi generasi berundung yang tidak peduli lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat adalah seks bebas dan pornografi. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin wa muslimat, para ustaz dan ustazah, azzallahakum. Selanjutnya tentunya kita harus punya solusi. Solusinya apa? Kembalikan generasi kita pada Al-Quran. Ajak kemuliaan, diangkat derajatnya, mulia karena Al-Quran, dan akan ditimpakan satu kaum, ditimpakan kehinaan pada satu bangsa karena menjauh dari Al-Quran. Mari kita buka Quran surat Toha, urutan surat yang ke-20 pada ayat yang ke-124 hingga 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapati kehidupan yang sulit. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, maka kata Allah, ma'isyatan dhanka, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh dia akan mendapati kehidupan yang sulit. Rizkinya sempit, timbul banyak penyakit, anak-anak diatur sulit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dia berbangkit, dia dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh Gusti Allah, kenapa kau bangkitkan mataku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia bisa melihat dengan jelas. Wa qad kuntu basira. Quran surat Toha urutan surat 20 ayat 125. Kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala sendiri dalam firman-Nya surat 26 surat Toha. Qala kadzalika idza atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalika idza atatka ayatuna fanasitaha. Dulu di dunia ada Al-Quran. Dulu di dunia kami turunkan wahyu Al-Quran. Kau melupakan Al-Quran. Kau cuek pada Al-Quran. Kau tidak mengajarkan Al-Quran. Kau malas untuk memperdengarkan ayat Al-Quran. Kau tidak menghadiri majlis-majlis Al-Quran. Engkau sungkan untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Matamu jarang menatap belum Al-Quran. Karena di dunia kau telah cuek pada Al-Quran. Di dunia kau acuh tak acuh dengan Al-Quran. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka di akhirat ini aku pun cuek pada kalian. Di akhirat ini aku tinggalkan kalian. Maka saat itu William Edward Tyson mengatakan, hal ini lebih mematikan anak-anak Nusantara daripada kita kirimkan 1000 meriam. Hal ini lebih mematikan bagi anak Nusantara daripada kita kirimkan kepada mereka 1000 rudal, 1000 nuklir, 1000 roket. Tidak ada maknanya. Maka kirimkan cawan, maka kirimkan mereka musik-musik, kirimkan kepada mereka adalah gadget HP, dan kirimkan kepada mereka seks bebas pornografi. Quran surat Al-Toha tadi menjelaskan, sehingga akan menjadi gelap gulita negeri madusur tanpa Al-Quran, masa depannya suram tanpa Al-Quran. Tapi negeri akan menjadi berkah dengan Al-Quran. Di antaranya adalah sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam sabdanya, Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ard wa hatta namla fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Masya Allah, bangganya jadi guru TPA, bangganya jadi guru Quran, bangganya kita menjadi orang yang ternyata disebutkan kanjeng Nabi, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya yang jumlahnya kita tidak pernah tahu berapa banyak jumlah
jumlah malaikat yang membersamai kehidupan kita? Tak terhingga. Miliar, ya, tak terhingga. Kita nggak mampu menghitungnya. Bahkan di antara kita saja masing-masing sudah dikawal oleh rokib dan atid. Nanti kita meninggal, ada munkar dan nakir. Nanti penjaga pintu surga, ada malaikat Ridwan. Nanti ternyata penjaga pintu neraka, ada malaikat Malik. Dan semua malaikat itu jumlahnya tak terhingga. Disebutkan kata Nabi, Innallaha ta'ala wa malaikatahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya yang jumlahnya tak terhingga, wa ahlus samawat, dan seluruh penduduk langit, wa ahlul ard, seluruh penduduk bumi, makhluk Allah ta'ala di muka bumi, yaitu manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, wa hatta nabla fi hujriha, semut yang ada di dalam tanah, wa hatta al-hud, ikan paus yang ada di dasar lautan, la yusallun. Apa la yusallun? La-nya lam ta'kid, yang menegaskan terus menerus, selamanya, bertubi-tubi, berselawat. La yusallun, memohonkan maaf. La yusallun, mendatangkan berkah. La yusallun, memintakan ampunan pada Allah. Kepada siapa? Ala mu'allimin nas al-khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ayat Al-Quran, mengajak anak-anak setia untuk selalu bersenandung ayat Al-Quran, menanamkan pada mereka selalu cinta ayat Al-Quran, mengajak mata setiap hamba selalu tertuju pada huruf Al-Quran. La yusallun, akan senantiasa diselawati oleh Allah, oleh malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semut yang ada di istana, di dalam tanahnya, ikan paus di dasar lautan. La yusallun, tiada hentinya, terus menerus, dan selalu akan senantiasa memberikan selawat ala mu'allimin nas al-khair, kepada guru-guru yang telah mendermakan waktunya, mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi anak-anak agar mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, mulia. Jadi kita ini mestinya melihat guru-guru agama, guru-guru Al-Quran itu cemburu dibandingkan dengan guru biologi, dibandingkan dengan guru matematika yang diajarkan ilmu dunia. Sementara guru Al-Quran diselawati, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, terangkat derajatnya menjadi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Wa yad'u bi akhirin, dan akan ditimpakan kehinaan bagi yang dia selama hidupnya menjauhkan generasi dari ayat Al-Quran. Dan kita sekarang pada posisi orang yang sedang diangkat derajatnya menjadi guru-guru pendamping untuk anak-anak mengenali huruf Al-Quran. Kita tahu Nabi kita pernah menyebutkan satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat, fal hasanatu bi'asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Nabi mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memiliki kebaikan, dan kebaikan satu hurufnya itu ada 10 pahala bagi dirinya. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin al alif harfun, alif satu huruf pahalanya 10, lam harfun satu huruf pahalanya 10, mim harfun satu huruf pahalanya 10. Alif lam mim 30 kebaikan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan satu hurufnya 100 hingga 700 kebaikan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan membaca Al-Quran sepanjang 30 hari selama bulan Ramadan, menghatamkan 60 kali khatmul Quran. Ada ustazah yang 60 kali khatmul Quran nanti sampai hari 30. Ada yang sampai hari ini kita bertemu di majlis ini sudah khatam ke 25. Ini hari 26. Ada yang 25 kali? 25 kali khatam. Sudah, sehari 1 kali khatam. Oh belum, saya kira takut sudah. Tadi malam saya baca WA, ternyata di antara santri kami memberikan laporan, alhamdulillah di hari ke-26 telah menghatamkan 25 kali khatamul Quran. Sehari baca 30 juz. Sebagian yang lain, alhamdulillah di hari 26 sudah khatam sebanyak 13 kali. Sehari baca 15 juz. Hari kedua 15 juz. 2 hari khatam sekali. Imam Syafi'i rahimahullah 24 jam membaca 60 juz. 30 juz di 12 jam pertama dan 30 juz di 12 jam kedua.
24 jam menyelesaikan 2 kali khatam Imam Syafi'i rahimahullah. 30 hari 60 kali khatam. Beliau menyebutkan jumlah total huruf yang aku baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu surat Al-Fatihah urutan surat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, sampai minal jinnati wan nas Quran surat An-Nas urutan surat yang ke-114, jumlah total hurufnya 1.027.000 huruf. Pahala per hurufnya di bulan Ramadan 100 hingga 700 kebaikan. Sekarang kalau dihitung, kalau Imam Syafi'i 60 kali khatam, jumlah total hurufnya 1.027.000 huruf, ya 60 kali khatam. Per hurufnya itu total pahalanya 100 hingga 700 kebaikan. Berapa itu berarti? Jempol HP ini. Kita hitung jempol HP. Itu huruf Al-Quran. Maka Imam Syafi'i menyarankan untuk selalu berinteraksi Al-Quran, satu huruf itu di bulan Ramadan 100 hingga 700 kebaikan, bahkan tiada taranya, tidak ada batasan. Karena bulan iman wahtisaban. Jika kau tulus keimanan kamu, benar keimanan kamu, wahtisaban, engkau berharap agar Allah pahalai, maka sesungguhnya engkau mendapatkan pahala tak terhingga. Tergantung para ustadz dan ustadzah. Para ustadz ngajarnya berapa kali dalam sepekan, berapa huruf yang dilihat oleh anak-anak kita, santriwati kita, berapa kali dia membacanya, lalu kita mendengarkannya. Karena pahala orang yang membaca, pahala orang yang melototi huruf Al-Quran dengan pahala orang yang mendengarkan daripada bacaan Al-Quran tidak akan ada beda, alias sama pahalanya. Masya Allah. Apalagi pengajar. Satu. Yang kedua, betapa kita mulia berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Nabi menyebutkan, man qara'a Quran wa hafidhahu, jika anakmu pandai baca Quran bahkan bisa menghafalkannya, engkau sebagai pembimbing pembaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tahsinnya, makharijul hurufnya, bahkan tilawahnya, qiraahnya betul. Kau dampingi penghafal Quran sampai betul bacaannya, bahkan bisa hafal 30 juz atau kurang daripadanya. Ada khalaqullahu jannata, dijamin anak itu akan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Wa syafahu fi asri min ahli baitihi, bahkan setiap satu anak yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya layak nanti di akhirat memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Satu anak layak memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Jadi kalau kayak saya, istri saya waktu nikah usia 17 tahun, saya tanya, Neng, nikah sama AA, sama Raha, ayah kamu teh, pengen punya anak berapa dik kalau nikah sama Mas, sama AA? Dia jawab, AA, hayang nama 12, pengen punya anak 12. Alhamdulillah baru Allah memanakan sekarang 9, saya masih punya hutang 3 lagi, biar 12. Para ustadz harus semangat ya. Ini anak saya nomor 2 sama istrinya ada di sini, cucu saya juga ada di sini ikut karena tadi baru jemput, baru datang dari Surabaya, turun di Solo balapan. Sekalian saya jemput dia di Solo balapan, saya ajak ke sini sekalian, dan saya pulang. Ini anak nomor 2 dari 9 bersaudara. Dia sedang merintis pesantren di kampung mualaf Hindu, di bawahnya Candi Cito, baru 12 santri, gratis untuk unit SMA Putra. Nanti kita tahun depan insya Allah sudah unit SMA Putri, karena ada salah satu menantu kami adalah bidan yang tidak praktek bidanan, tapi mengajarkan salah 30 juznya, lalu dia seorang bidan, mengajarkan ilmu materi kebidanannya kepada para akhwat gratis. Kami tidak menarik biaya sama sekali di kampung mualaf Hindu. Silahkan disiarkan, silahkan dikabarkan, diinfokan, terus diberikan kepada orang-orang yang pengen menghafal Quran di kampung mualaf Hindu, agar syiar Islam di tengah-tengah masyarakat 85% Hindu, yaitu di kampung namanya Sanggerahan, di bawahnya di Cetok, dia lebih semarak lagi. Kenapa istri saya minta anak 12? Karena dia mengatakan biar nanti satu anak layak memberikan syafaat pada 10 anggota keluarganya. Jika 12 anak kita, maka 120 anggota keluarga besar kita bisa masuk berbondong ke surga Allah Ta'ala karena syafaat anak menghafal Quran. 2. Satu anak 10 syafaat. Satu huruf 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan satu huruf 700 kebaikan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Satu anak 10 syafaat untuk keluarganya. Bagaimana bapak ibunya? Beda lagi. Bapaknya akan mengenakan mahkota dan jubah kebesaran karena anaknya penghafal Quran. Bundanya akan mengenakan mahkota dan jubah kebesaran yang harga jubah itu lebih mahal daripada dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang kita ajarkan Al-Quran dengan membaca dengan baik dan benar, bahkan berusaha untuk menghafal sekalipun belum 30 juz.
Ini bukan yang saya dapatkan di Indonesia, karena kami datang di Gaza mendampingi anak-anak penghafal Quran yang mereka ternyata muhafidh, yang tidak mau pulang ke rumah, tinggal di masjid 3 bulan menyelesaikan 30 juz, sebulan 10 juz hafal Quran, seperti para ustaz dan ustazah, insyaallah, amin Allah. Sama kan? Sebulan kita ngapalin 10 juz. Setuju? Apa senyum iya dia? Ternyata di sana itu sebulan 10 juz hafalnya. 3 bulan selesai 30 juz sekali dulu. Dan wisuda ribuan sekarang, dulu ratusan, sekarang udah ribuan anak-anak. Baik, 2. Kemudian anak kita kalau pandai yang kita ajarkan, kita gurunya. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jika anak kita pandai baca Quran, nanti di akhirat dikawal malaikat mulia, dihantarkan mereka sampai pintu-pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Quran surat Ar-Ra'd urutan surat 13 ayat 24 menyebutkan salamun alaikum bima sabartum. Anak-anak, selamat atas kalian. Silahkan masuk pintu surga mana yang kau mau. Kau telah bersabar di saat anak yang lain sibuk dengan gadget, di saat anak yang lain sibuk wifi-an, di saat yang lain anak sibuk dengan angkringan wedangan, main game FF, main Mobile Legends, main slot, judi online. Engkau disibukkan dengan ayat Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum. Dia lancar baca Quran, bersabar di dunia dengan ayat Al-Quran. Silahkan pintu surga mana yang dia mau. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'a. Adapun yang enggak lancar bacanya, kurang pandai baca huruf di huruf Al-Qur'an, dia yatata'a, terbata-bata, berulang-ulang kita ajarkan, dia ulang lagi, gorotal-goratul, bacanya bekelak-bekelu. Orang Jawa bilang bekelak-bekelu, gorotal-goratul, endak-enduk, terbata-bata, yatata'a bacanya. Maka disebutkan Nabi falahu ajran. Falahu ajroni, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat, layak dia selama memandang hurufnya dan dia berusaha untuk benar. 1 pahala kebaikan, 1 huruf itu 10 nilainya di luar bulan Ramadan, dia tetap lihat hurufnya, maka 1 pahala. Dan yang kedua, pahala 2 kali lipatnya, yaitu dia membenarkan bacaannya sampai bacaannya sempurna. Masya Allah. Yang lancar dikawal malaikat mulia sampai di surga, yang tidak lancar ternyata mendapatkan 2 kali lipat dari yang lancar. Yang terakhir, karena sudah 17 lewat 10 menit. Mestinya jam sampai jam berapa? Sudah selesai. 17:15. Oh, masih momen lagi. Yang terakhir 17:15. Baik. Masih 5 menit. Ikhwan fillah wa fillah. Yang keempat, katakan dengan inna lillahi ahlina minan nas, inna lillahi ahlina minan nas, inna lillahi ahlina minan nas. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, secara teksnya bahasa Indonesia, sungguh Allah itu nanti di istana surga punya keluarga dari golongan manusia. Heran para sahabat mendengar kalimat ini, mendengar sabda beliau. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia yang langsung menatap wajah Allah di istana surga. Bertanyalah para sahabat, qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka wahai Nabi Allah? Siapa mereka? Manusia menjadi keluarga Allah. Bukankah Allah lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Bukankah Allah itu qul huwallahu ahad? Allah cuma satu, Allah cuma tunggal, Allah esa. Kenapa kau katakan Allah nanti di istana surga punya keluarga dari golongan manusia? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Manusia kayak apa mereka ini? Siapa mereka yang akan menjadi keluarganya Allah, yang langsung menatap wajah Allah di istana surga? Siapa yang nanti akan melihat langsung wajah Rasulullah, kekasih Allah di sampingnya? Di situ ada para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para siddiqin ada di sampingnya. Man hum ya Rasulullah? Siapa? Qala, Nabi menjawab dalam sabdanya. Apa kata Nabi? Ahlul Quran, ahlullah. Orang-orang yang di dunia mengajarkan Al-Quran, anak-anak yang sudah belajar Al-Quran. Siapapun punya keluarga, anaknya, cucunya, canggahnya, warengnya, udah siwur, gantung virus, semar, gareng, petro, bagong, sak bagong-bagong ini. Seluruh generasi keturunannya
itu ternyata selalu aktif berinteraksi dengan Al-Quran, matanya selalu menatap grup Al-Quran, hari-harinya selalu bersanding dengan Al-Quran, lisannya selalu basah bersenang dengan ayat Al-Quran. Ahlullah, mereka layak menjadi keluarga Allah yang langsung menatap wajah Allah di istana surga. Masya Allah. Jadi saya sebenarnya sedang berkumpul dengan ahlul jannah. Saya sedang berhadapan dengan para ustadzah yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Fa insya Allah menjadi ahlullah, keluarga Allah yang langsung menatap wajah Allah di istana surganya bersama para santri penghafal Quran yang diajarkan huruf demi huruf setiap waktunya, yang membuat tulang-tulang mereka menjadi kokoh, yang membuat aliran darah mereka menjadi semakin lancar mengalirnya, yang membuat tatapan mata mereka menjadi tatapan mata yang sejuk memandang orang-orang sekitarnya, memuliakan orang yang lebih sepuh, menghormati yang lebih tua, menyayangi dan menyantuni yang lebih muda. Itu akan terjadi jika kita ahlul Quran, ahlullah. Karena Al-Quran ini akhlak, karena Al-Quran ini etika, karena Al-Quran ini adab. Sebagaimana Aisyah ummul mukminin ditanya, ya Aisyah ummul mukminin, fa kaifa kana akhlaqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hei Aisyah, ibunya orang beriman, akhlaknya Nabi sehari di rumah, kamu sebagai istrinya kayak apa akhlaknya? Qalat, Aisyah menjawab, kana akhlaquhu Qur'anan. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran, etikanya Nabi Al-Quran, adabnya Nabi Al-Quran. Hari-hari kanjeng Nabi selalu dipandu oleh wahyu Al-Quran. 24 jamnya Nabi itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ahlullah, nanti di akhirat dari keluarga Allah yang menetap di istana surga Allah Ta'ala. Wa khasatuhu, mereka manusia istimewa. Ini para ustadz istimewa. Mereka manusia best of the best, bukan manusia the best of the best. Kalau ustadz tahu bedes, silahkan datang ke rujukan saya, banyak bedes di sana. Ya. Siapa mereka? Monyet. Siapa mereka? Kera. Siapa mereka? Kirdun. Siapa mereka? Lutung. Siapa mereka? Munyuk. Siapa mereka? Orang yang tidak mengenal huruf Al-Quran, tidak mengajarkan Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak bersanding dengan Al-Quran, tidak bersenandung lisannya dengan ayat Al-Quran. Mereka adalah menjadi manusia bedes of bedes. Tapi kalau sehari-hari mengajarkan Al-Quran, sehari-hari berinteraksi dengan Al-Quran, mereka adalah ahlullah wa khasatuhu, menjadi keluarga Allah, dan mereka manusia istimewa, manusia spesial, manusia best of the best. Kiranya itu Ikhwan Fillah 17-15 jam di HP saya tepat adalah waktu yang disediakan oleh panitia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi generasi-generasi yang selalu mengajak umat untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mengajak generasi kita untuk menuju pada cahaya Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, nurun ala nur, yaitu kanjeng Nabi, dan juga ayat Al-Quran yang dibawa oleh kanjeng Nabi, sampailah akhirnya pada generasi kita nanti menjadi generasi yang mencerahkan, generasi yang mendatangkan manfaat, generasi yang akan mengangkat harkat dan martabat, generasi yang akan membawa serta keluarga besarnya berbondong ke istana surga Allah Ta'ala, generasi yang saleh, muslim, muhafid, muhafidah, dan mereka mujahid, mujahidah seperti anak-anak Gaza yang sekarang tertanam keimanan yang kokoh. Mereka mengatakan, kami ingin hidup bermartabat, beretika dengan Al-Quran, dan kami ingin mati terhormat dengan senantiasa menjaga ayat demi ayat Al-Quran. Itulah semboyan yang mereka selalu gaungkan di tengah-tengah berkecamuknya perang, dan sampai hari ini kami masih bisa komunikasi aktif dengan teman-teman yang ada di Rafah, di perbatasan Mesir. Di antaranya mereka sedang mengkabarkan di saat tanggal 18 Maret sudah terbunuh sebanyak 230 jenazah para wanita dan anak-anak penghafal Quran. Mari kita sekarang gelurakan generasi kita mudah menjadi generasi Al-Quran di negeri kita Indonesia. Tumbuh subur teman-teman pendidikan Al-Quran, tumbuh subur para pembaca dan penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlullah, keluarganya Allah Ta'ala yang akan menetap di istana surganya insyaallah. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas shalah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana minas shalihin.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa bil 'amali bi dinika ahabul a'mal ila qurbina al-malamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang kau muliakan karena Al-Quran. Jadikanlah diri kami mudah dalam membaca dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadikanlah generasi kami generasi Al-Quran yang akan membawa harkat martabat orang tuanya terangkat lebih mulia dibandingkan dengan yang jauh dari Al-Quran. Jadikanlah generasi kami generasi yang selamat dari fitnah-fitnah dunia karena ayat Al-Quran. Jadikan anak-anak kami mudah senantiasa mereka matanya menatap huruf-huruf Al-Quran. Jadikan generasi kami generasi yang mendatangkan rezeki yang berbarakah, mendatangkan sehat walafiat, mendatangkan anak-anak yang soleh dan salihah. Mereka menjadi qurrata a'yun, perhiasan rumah tangga keluarga kami yang sakinah wa rahmah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah dengan Al-Quran syafaat bagi seluruh keluarga besar kami. Setiap satu anak yang kami ajar Al-Quran layak memberikan syafaat pada 10 anggota keluarganya ya Allah. Jadikanlah kami menjadi ahli Al-Quran, ahlullah yang nanti mendapatkan tempat yang khasah, tempat yang istimewa, yang spesial, dan mendapatkan tempat keberkahan layak di istana surgamu ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al-mamat. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al-mamat. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al-mamat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.